Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Wajibat karya siapa para jemaah? Siapa penulis Al-Wajibat? Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Utsman Al-Qarawi. Kita masih membahas asal yang ketiga. Wa idza qila laka man nabiyyuk faqul Muhammadun aw huwa Muhammadun bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Apabila dikatakan kepadamu siapakah nabimu, maka jawablah, dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun minal Arab. Dan Hashim dari Quraisy dan Quraisy dari Arab. Wal Arabu min zurriyyati Ismail bin Ibrahim Al-Khalili alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wa taslim. Dan Arab atau bangsa Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah, semoga atas keduanya dan atas nabi kita salawat dan salam yang paling utama. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kami sampaikan di sana ada kadar yang wajib dalam mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa yang wajib kita ketahui dari beliau? Yang pertama, mengenal nama beliau, ya, mengenal nama beliau, karena nanti di alam kubur kita ditanya, man nabiyyuka, siapakah nabimu? Maka kita jawab Muhammad. Mengenal nama beliau hukumnya wajib. Dan beliau memiliki beberapa nama, ya, selain Muhammad, beliau juga dinamai Ahmad. Beliau juga dinamai Al-Mahi, kemudian Al-Hasir, Al-Aqib, dan lain-lain. Adapun nama bapaknya, nama kakeknya, dan terus ke atas, itu hukumnya sunnah. Yang kedua, yang wajib kita kenali dari beliau, mengenal bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, seorang hamba yang tidak boleh disembah dan seorang Rasul yang tidak boleh didustakan, namun ditaati dan diikuti. Yang ketiga, mengenal atau mengetahui dengan apa Allah mengutusnya. Ini yang paling agung dan paling besar dari seluruh yang wajib untuk dikenal. Allah mengutusnya dengan apa para jemaah? Ba'asahullahu bin nidharati an syirki wa yad'u ila tauhid. Allah mengutusnya dengan nidharah an syirki, memberikan peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Ini misi beliau. Kemudian yang keempat, mengetahui dalil mengenal Muhammad Rasulullah.
yakni dasarnya apa sehingga kamu bisa mengenal Muhammad Rasulullah, bahwasanya ia datang dengan membawa kebenaran. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang masyhur tentang pertanyaan dua malaikat. Kedua malaikat itu bertanya, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Atau dari mana engkau tahu bahwasanya beliau ini adalah utusan Allah? Maka si mayit menjawab, qara'tu kitab Allah, aku baca kitab Allah Al-Quran, fa amantu wa saddaqtu, maka aku beriman dan aku membenarkannya. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan dalil, ya, bukan berdasarkan taklid. Bukan berdasarkan taklid. Tapi ini yang wajib kita ketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya hukumnya sunnah. Penulis berkata, apabila kamu ditanya siapakah nabimu, maka jawablah dia adalah Muhammad. Siapa yang memberi nama beliau Muhammad? Siapa? Kakek beliau. Kakek beliau Abdul Muttalib. Nah, kakek beliau Abdul Muttalib. Roja'a ayyuhmada, ya, dengan harapan supaya beliau terpuji. Muhammad bin Abdullah. Abdullah ini ayah beliau dan termasuk salah satu anak Abdul Muttalib. Ada berapa putra Abdul Muttalib? Ada berapa? Ada 10. Ada 10. Nah, laki-laki 10, perempuan berapa? 6. Abdullah ini merupakan anak Abdul Muttalib yang paling tampan, yang paling disayang dan yang paling dicintai. Dan Abdullah adalah orang kedua yang akan disembelih, lalu ditebus dengan 100 ekor unta. Kita sudah ceritakan kisahnya kemarin, ya, kisah Abdullah hampir disembelih oleh Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Nama aslinya siapa? Syaibah. Kenapa dia dinamai Abdul Muttalib? Ada yang tahu kisahnya? Gimana? Kan nama aslinya Syaibah. Kenapa dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib? Budaknya Muttalib, ya, sehingga dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Padahal dia bukan Abdul Muttalib, dia bukan budaknya Muttalib, dia adalah keponakannya Muttalib. Cuman karena waktu dia dibawa oleh Muttalib dari Madinah ke Mekah, itu warna kulitnya berubah karena kena terik matahari, dan orang-orang mengira dia adalah budaknya Muttalib, maka mereka memanggilnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib artinya budaknya Muttalib. Kemudian dia terkenal dengan nama tersebut. Kita baca syarah, ya, wajadduhu Abdul Muttalib, dan kakeknya adalah Abdul Muttalib. Wa ismuhu Syaibah,
namanya Syaibah. Kenapa dinamakan Syaibah? Syaibah artinya apa? Uban. Kenapa dinamai Syaibah? Karena ya sejak lahir di rambutnya sudah ada uban. Yuqalu lahu Syaibatul Hamd, dia dipanggil Syaibatul Hamdi lijudihi wa jima'i amri Quraisy alaihi, karena kedermawanan dan ketergantungan orang-orang Quraisy, ketergantungan urusan kaum Quraisy kepadanya. Wa inna ma summiya bi Abdul Muttalib, dia dinamai Abdul Muttalib li'anna ammahu al-Muttalib, karena pamannya Muttalib qadima bihi Makkah, membawanya ke Mekah, wa huwa radifuhu, dia digonceng di belakang. Wa qad taghayyara launuhu bis-safari, warna kulitnya berubah disebabkan safar, perjalanan dari Madinah ke Mekah. Berapa jarak Madinah Mekah? Berapa jarak Madinah Mekah? Kurang lebih 500 kilo ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu berapa lama? Ada yang tahu? Tidak sampai 1 bulan. Berapa lama Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah? Ada yang tahu? Berapa lama para jemaah? Kemarin kita sempat bahas. Beliau berangkat ya dari Mekah itu hari Senin, awal bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 September tahun 622 Masehi, dan sampai di Kuba ya, sampai di Kuba hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 dari kenabian, atau bertepatan dengan tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Dari 16 ke 23 itu berapa hari? tanggal 16 sampai tanggal 23 berapa hari? Sepekan ya. Sahih? Nah, ya kurang lebih sepekan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, naik onta ya. Kalau sekarang antum naik bis ya langsung sampai, mungkin 10 jam sampai. Kalau dulu naik onta kemudian singgah-singgah, makanya kurang lebih sepekan Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Taib, jadi berubah warna kulitnya disebabkan safar dari Madinah ke Mekah. Fahasabuhu abdan lahu, ay mamlukan, sehingga orang-orang ya mengiranya dia adalah budak Muttalib. Waqalu haza Abdul Muttalib, mereka berkata ini adalah Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Fa'aliqa bihi hadzal ismu, lalu melekatlah panggilan ini kepadanya. Dia dikenal dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Abdul Muttalib ini kakek Nabi yang pertama. Beliau orang yang gagah ya. Wa kana Abdul Muttalib awsaman nas, orang yang gagah, wa ajmalahum, orang yang tampan, wa a'zamahum qadran, dan orang yang punya kedudukan yang tinggi di masanya. Dia adalah pemimpin Quraisy dan pemilik kafilah Mekah, syarifan muta'an jawadan, orang yang mulia, ditaati dan dermawan, orang yang dermawan. Dia
digelari dengan Al-Fayyad, ya, orang yang murah hati karena kedermawanannya. Dia sering memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan juga kepada binatang-binatang dan burung-burung. Dan dia meraih kemuliaan dengan menggali sumur Zam-Zam, ya, setelah sebelumnya ditimbun oleh suku Jurhum sebelum mereka meninggalkan Mekah. Wa kana qad umira bihafriha fil manam. Dia diperintahkan untuk menggali sumur Zam-Zam dalam mimpinya. Dia bermimpi, ada orang yang ngasih tahu bahwasanya sumur Zam-Zam ada di tempat ini. Karena memang ketika itu sumur Zam-Zam hilang. Awalnya ada, kemudian ditimbun dan hilang. Kemudian dikasih tahu dalam mimpinya sumur Zam-Zam ada di tempat ini. Kemudian ya dia ke tempat itu dan dia gali dan ternyata benar, ya, situ ada sumur Zam-Zam. Kemudian pada masanya, pada masa Abdul Muttalib, terjadi peristiwa serangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah Al-Asram yang datang dari Yaman dengan membawa 60.000 pasukan dari berbagai kabilah dan juga membawa gajah-gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ada yang tahu kisah kenapa Abrahah mau menghancurkan Ka'bah? Ada yang tahu kisahnya? Apa sebabnya Abrahah mau menghancurkan Ka'bah? Saya yang pernah baca kisahnya. Untuk memindahkan keistimewaan Ka'bah ke Yaman diganti dengan gereja. Nah, jadi Al-Kisah ketika dia melihat orang-orang Arab mereka pada haji ke Ka'bah, dia pun ya membangun gereja yang besar untuk menyaingi Ka'bah agar orang-orang tidak naik haji ke Ka'bah tapi pergi ke gereja yang dia bangun di Yaman. Namun niat jeleknya ini diketahui oleh salah seorang laki-laki dari Bani Kinanah. Kemudian laki-laki ini mengendap-endap, ya, masuk di gereja tersebut, kemudian dia lumuri kotoran, ya, di Ka'bah, di arah kiblat gereja tersebut. Akhirnya Abrahah marah. Dia membawa 60.000 pasukan disertai dengan gajah-gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi peristiwa ini terjadi di masa Abdul Muttalib. Falamma wasala ila wadi Mahassir baina Muzdalifah wa Mina, ketika pasukan Abrahah sampai di lembah Mahassir yang terletak di antara Muzdalifah dan Mina dan siap-siap untuk menghancurkan Ka'bah, arsalallahu alaihim tayran ababil, Allah kirim kepada mereka, ya, burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang panas. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ya, kisah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik, ya, ketika Abrahah hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi Abdul Muttalib ini kan orang yang dikenal oleh kaumnya, dia seorang pemimpin. Ketika Abrahah mau menghancurkan Ka'bah, Abdul Muttalib malah sibuk nyari unta-untanya. Dia sibuk nyari unta-untanya. Dia kumpulkan unta-untanya, selamatkan unta-untanya. Kemudian Abrahah bertanya, "Kenapa engkau malah sibuk mengurus unta-untamu? Engkau tidak sibuk menjaga Ka'bah? Ini Ka'bah mau dihancurkan." Kata Abdul Muttalib, "Ya, adapun unta-unta ini milik saya. Ya, maka saya kumpulkan. Adapun Ka'bah itu sudah ada pemiliknya. Ka'bah sudah ada pemiliknya, sudah ada penjaganya." Ini jawaban siapa? Abdul Muttalib. Jadi
Abdul Muttalib, kakek Nabi ini termasuk orang musyrik. Jadi orang musyrik itu ya orang yang percaya kepada Allah. Orang musyrik mereka beriman kepada rububiyah Allah. Ya, hanya saja mereka tidak beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan kira orang musyrik itu orang yang tidak beriman. Keliru. Orang musyrik itu orang yang beriman kepada Allah. Taib, ini kisah atau sedikit kisah tentang Abdul Muttalib, kakek Nabi yang pertama. Wa abuhu Hashim, dan ayahnya Abdul Muttalib bernama Hashim. Berarti Hashim ini kakek Nabi yang keberapa? Hashim ini kakek Nabi yang kedua. Ayah dari Abdul Muttalib. Wa ismuhu Amr. Nama aslinya Amr. Kenapa dia dinamakan Hashim? Li hasmihi as-sarid ma'al lahmi liqaumihi fi sinnil mahli. Karena kebiasaannya mencampur bubur dengan daging untuk kaumnya pada musim paceklik. Wa huwa min Quraisy, ya, dia dari Quraisy, dan Quraisy adalah an-nadhar yang menjadi tempat berkumpulnya kaum Quraisy. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin ana sudah kisahkan tentang Hashim. Hashim, ya, kakek Nabi yang kedua. Ya, ketika hendak pergi ke Syam untuk melakukan perdagangan, Hashim singgah di mana? Singgah di Madinah. Kemudian nikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma binti Amr dari Bani Adi bin Najjar, lalu tinggal di Madinah beberapa lama. Kemudian dia lanjutkan perjalanannya menuju Syam, sementara Salma hamil. Kemudian ketika berangkat ke Syam, qadarullah Hashim meninggal di Gaza, di daerah Palestina. Lalu Salma melahirkan seorang putra di Madinah yang diberi nama Syaibah. Inilah Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Sudah kita ceritakan. Wala khilafa bainal ulama, dan tidak ada khilaf di antara ulama bahwasanya Hashim adalah putra Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakeknya Nabi yang keberapa? Kakek Nabi yang ketiga. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf kakek Nabi yang ketiga. Kakek Nabi yang pertama Abdul Muttalib. Kakek Nabi yang kedua Hashim. Kakek Nabi yang ketiga Abdul Manaf. Wasmuhu, nama aslinya Al-Mughirah. Bin Qusay. Qusay ini kakek Nabi yang berapa? Kakek Nabi yang keempat. Antum ya berusaha untuk hafal ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ilahahuna ma'lumu sihati, sampai di sini diketahui kebenarannya. Muttafaqun alaihi baina nasabiyin, dan disepakati oleh ahli nasab. Jadi dari Muhammad sampai Adnan ini disepakati kebenarannya. Udah pasti benar karena para ulama nasab sepakat kebenarannya. Wala khilafa fihi albattah, tidak ada khilaf ya sama sekali. Wa ma fauqa Adnan,
mukhtalafun fihi. Di atasnya Adnan inilah yang diperselisihkan. Ya, siapa-siapa di atas Adnan. Antum baca kitab Rahiqul Makhtum, di sana penulis ya, beliau tulis nasab Nabi, ya beliau bagi 3 nasab yang disepakati sampai Adnan. Kemudian nasab yang diperselisihkan ini dari Adnan sampai Ismail. Kemudian nasab yang diperselisihkan lagi dari Ismail sampai Adam. Dari Ismail sampai Adam. Oleh yang pertama disepakati kebenarannya, yang kedua diperselisihkan. Namun para ulama sepakat bahwasanya Adnan ini termasuk keturunan Ismail. Wala khilafa bainahum anna Adnan min waladi Ismail alaihissalam. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya Adnan termasuk keturunan Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dari keturunan Ismail. Ismail bin Ibrahim. Taib. Kemudian wa Hasim min Quraisy wa Quraisy minal Arab wal Arab. Ini dimaksud dengan Arab di sini al-musta'ribah. Al-musta'ribah karena bangsa Arab ada 2 macam ya, ada yang Arab aribah dan ada Arab musta'ribah. Fal aribah Qahtan. Aribah adalah Qahtan, yaitu kaum Arab yang berasal dari Ya'rib bin Yasjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah. Wal musta'ribah Adnan. Sedangkan musta'ribah adalah Adnan, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Arab Adnaniyah. Wahum afdalu minal Arab al-aribah. Mereka Arab musta'ribah lebih utama daripada Arab aribah. Lianna minhum afdalul khalqi, karena ya di antara mereka ada seorang makhluk yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari mana? Dari Arab aribah atau musta'ribah? Dari Arab musta'ribah. Mana yang lebih utama? Al-aribah atau musta'ribah? Al-musta'ribah. Karena Nabi Muhammad dari mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha astafa Bani Ismail minal Arab." Sesungguhnya Allah memilih Bani Ismail dari bangsa Arab. Bani Ismail artinya keturunan Ismail. Allah memilih ya keturunan Ismail dari bangsa Arab. Wastafa min Bani Ismail Kinanah, dan memilih dari Bani Ismail Kinanah. Jadi Ismail itu dia punya keturunan yang terpilih Kinanah. Ya, Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan, dan memilih dari Kinanah Quraisy. Kinanah juga punya turunan yang terpilih Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan memilih dari Quraisy Bani Hashim. Quraisy juga ini kan macam-macam. Yang terpilih siapa? Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan memilihku dari Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar, maka aku adalah orang pilihan di antara orang pilihan. Jadi Nabi ini orang pilihan di antara orang pilihan. Pilihan di antara orang pilihan. Ada penjelasan ya para ulama, sesungguhnya Allah telah memilih dari keturunan Ibrahim anaknya Ismail. Ismail adalah seorang nabi dan rasul.
Dan memilih dari keturunan Ismail Bani Kinanah. Mereka adalah kabilah-kabilah. Bapak mereka adalah Kinanah bin Huzaimah. Dan memilih dari Bani Kinanah kabilah Quraisy. Mereka adalah anaknya Nadhr bin Kinanah. Antum lihat Nadhr bin Kinanah. Nadhr bin Kinanah itu kakek Nabi yang keberapa itu? Nadhr bin Kinanah. Tadi kita sudah sampaikan nasab Nabi. Di buku antum ada Nadhr bin Kinanah. Itu kakek Nabi yang keberapa? Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Yang ke-10. Kakek Nabi yang ke-10, benar? Coba dihitung lagi. Nadhr itu kakek Nabi yang keberapa? Ya, Qusay yang keempat, sahih. Yang kelima Kilab, yang keenam Murrah, yang ketujuh Ka'ab, yang ke-9 Lu'ay, yang ke-10 Ghalib, yang ke-11 Fihr, yang ke-12 Malik, yang ke-13 Nadhr, ya, Nadhr bin Kinanah, kakek Nabi yang ke-13. Jadi kabilah Quraisy itu adalah anak-anaknya Nadhr bin Kinanah. Kabilah Quraisy adalah anak-anaknya Nadhr bin Kinanah. Sebelumnya mereka terpisah-pisah, ya, tinggal di berbagai tempat. Lalu Qusay bin Kilab mengumpulkan mereka di Mekah. Oleh karenanya mereka dinamakan dengan Quraisy. Quraisy itu artinya kumpulan. Ya, mereka dinamakan Quraisy yang artinya kumpulan. Dan memilih dari kabilah Quraisy Bani Hashim. Bani Hashim mereka adalah keturunan Quraisy yang paling utama. Quraisy punya keturunan. Keturunan Quraisy yang paling utama adalah Bani Hashim, dan memilih aku dari Bani Hashim. Maka aku adalah orang pilihan dari orang pilihan dari orang pilihan. Maka Nabi adalah orang pilihan atau orang yang terbaik dari Quraisy dan orang pilihan dari Hashimiyin. Beliau adalah orang pilihan, ya, dari pilihan Pokoknya orang pilihan dari pilihan, orang terbaik dari yang terbaik dan yang terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma sa'ala Heraklu Abu Sufyan radhiyallahu anhu an nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Heraklius, ya, bertanya kepada Abu Sufyan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sufyan berkata, ini ketika ini Abu Sufyan masih kafir, ya. Huwa fina zu nasabin. Dia adalah orang yang bernasab baik di kalangan kami. Kemudian kata Heraklius, wa hakadzar rusul, demikianlah para rasul, tub'asu fi ansabi qaumiha, yakni fi aqramiha ahsaban. Demikianlah para rasul, mereka diutus dari nasab yang paling mulia di antara kaumnya. Fa asraful qaumuhu, kaum yang paling mulia adalah kaumnya. Wa asraful qabail qabilatuhu, kabilah yang paling mulia adalah kabilahnya. Wa asraful afhaz fakhizuhu, keturunan yang paling mulia adalah keturunan beliau. Wassalawatullah wassalamuhu alaihi. Kemudian wal Arab min zurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Bangsa Arab dari keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil, ya, kekasih Allah. Wa hadza la khilafa fihi, ini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Wala khilafa anna Khalil alaihissalam min zurriyyati Sam bin Nuh alaihissalam, dan tidak ada khilaf juga bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam
dari keturunan Sam bin Nuh alaihissalam. Sam bin Nuh alaihissalam. Waqad zakara al-mu'arrikhun nasaba al-Khalil ila Nuh alaihissalam fi musannafatihim. Para ahli sejarah telah menyebutkan nasab Nabi Ibrahim sampai Nuh alaihissalam dalam karya tulis mereka. Ya, antum bisa lihat di kitab Rohikul Makhtum, ya, Rohikul Makhtum, situ menulis nasab Nabi Ibrahim bukan hanya sampai Nuh, bahkan sampai Nabi Adam alaihissalam. Taib. Kama zakaru qissata al-Khalil wa dzurriyyatihi mufassalatan, sebagaimana mereka menyebutkan kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan keturunannya secara rinci. Ada buku Qasasul Anbiya, ya, kisah-kisah para nabi, itu juga bagus, ya, dibaca. Kalau tidak salah karya Ibnu Katsir. Wa anna dzabih huwa Ismail ala sahih, bahwasanya yang disembelih adalah Ismail menurut pendapat yang sahih. Nabi Ibrahim punya berapa anak? Yang pertama siapa? Ishak. Yang kedua Ismail. Siapa yang mau disembelih? Ismail. Ya, di sana ada pendapat yang mengatakan yang mau disembelih Ishak. Hanya saja pendapatnya lemah, ya, pendapatnya syadz. Yang sahih, yang hampir disembelih adalah Ismail. Wa huwa as-shawab inda ulama'is sahabati wat tabi'in, dan inilah yang benar, ya, menurut para ulama sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Baik, sudah azan, ya, kita dengarkan azan dulu. Kita lanjutkan. Amma zikru sirati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa maulidihi wa nas'atihi wa ghairi dzalik
fahiya mazkuratun fi muallafati ahli ilmi. Adapun penyebutan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelahirannya, pertumbuhannya dan yang lainnya, maka ini disebutkan dalam karya-karya para ulama, khususon al-muhaqqiqina minhum, di antaranya ya ulama-ulama ahli tahqiq di antara mereka seperti Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dan yang lainnya, atau seperti Mukhtasar Sirah, ringkasan sirah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu taala ajmain. Jadi paling tidak ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak antum pernah menghatamkan satu buku sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum baca ya, dari Nabi belum lahir. Ini ada Rawdatul Anwar ya fi Siratin Nabiyil Mukhtar karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri. Ini ringkasan dari Ar-Rahiqul Makhtum. Paling tidak antum hatamkan, ini sudah ada terjemahannya. Antum baca. Ya. Antum pernah hatamkan sirah Nabi. Jangan sampai ya antum tidak pernah menghatamkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau antum dengarkan kajian ustadz yang punya kajian tentang sirah sampai selesai. Jadi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rinci, bukan secara global. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rinci itu bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Ya, jarang ada sahabat yang berani bertanya seperti ini. Ini biasanya Arab Badui ya. Mata sa'ah? Kapan terjadi hari-hari kiamat? Nabi balik bertanya, "Ma'adattaha?" Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kalau kiamat pasti terjadi. Yang terpenting apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Kata laki-laki itu, saya tidak mempersiapkan dengan banyak sholat, banyak puasa. Artinya sholat wajib naam dia lakukan, tapi sholat sunnah ya kadang-kadang, jarang-jarang. Puasa wajib dia lakukan, puasa sunnah jarang-jarang. Walakin akan tetapi uhibbullah wa rasulah, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Kata Anas, kami sangat senang, kami sangat bahagia dengan sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, kau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Terus kata Anas, fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar, saya mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap saya akan dikumpulkan bersama mereka disebabkan kecintaan saya kepada mereka, walaupun saya belum bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi kalau kita mencintai Nabi, kita akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mencintai Nabi, ya kita harus mengenal Nabi, dan mengenal Nabi itu bukan secara global. Mengenal Nabi secara rinci, secara detail. Baca sirah Nabawiyah, baca Zadul Ma'ad, baca Al-Bidayah wa Nihayah, atau Mukhtasar Sirah, atau kitab-kitab sirah yang lainnya. Harus ada kitab sirah yang antum hatamkan. Ya. Amma ta'rifu salatallahi, amma ta'rifu salatillahi wa salamihi ala man yusalli alaihi. Adapun definisi salawat Allah dan salamnya
atas orang yang bersalawat kepadanya, kepada Nabi. Wassalatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa artinya doa. Wa as-sahhu ma qila fi makna salati minallahi ala rasuli sallallahu alaihi wasallam ma dzakarahu al-Bukhari fi sahihihi an Abi Aliyah rahimahullah. Dan yang paling sahih dari apa yang dikatakan tentang makna salawat dari Allah atas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Aliyah rahimahullah. Ia berkata, salatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Salawat Allah atas Rasulnya adalah pujian Allah ya kepadanya di hadapan para malaikat. Sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam. Semoga Allah bersalawat kepadanya. Apa makna Allah bersalawat kepada Nabi? Apa makna Allah bersalawat kepada Nabi? Maknanya Allah memuji Nabi di hadapan para malaikatnya. Wassalam bimakna tahiyah. Adapun salam ya artinya tahiyah, penghormatan. Awis salamah minan naqais wa radha'il, atau selamat dari berbagai kekurangan dan kehinaan. Salam itu bisa bimakna tahiyah dan bisa bimakna as-salamatu minan naqais wa radha'il. Wa min asma'illahi subhanahu as-salam. Di antara nama-nama Allah subhanahu adalah as-salam. Allah punya nama as-salam lisalamatihi minan naqais wal uyub, karena selamat dari berbagai kekurangan dan aib jalla wa ala. Baik, selesai ya aslus salis mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana harap ada yang sudah hafal ya sampai perkataan penulis wa ala nabiyyina afdalu salati wa taslim. Ana dulu ya, ana dulu terus nanti antum. Dan anda juga berusaha untuk hafal. Qala muallifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Wa hiya ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fa iza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Wa idza qila lak ma dinuka faqul dini al-islam wa huwa al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa idza qila laka man nabiyyuk faqul huwa Muhammadun bnu Abdullah bni Abdul Muttalib bni Hashim wa Hashimun min Quraisy wa Quraisyun minal Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina afdhalus salati wa taslim. Nah, sampai sini. Ayo, siapa yang mau setorkan? Nah. Al-istislam lillahi al-istislam
lillahi. Nah, ahsanta, barakallahu fiik. Sumaman, kemudian siapa ya, ikhwan? Ayo. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-usul salasatu allati yajibu 'ala kulli muslimin wal muslimatin ta'allumuha wa hiya ma'rifatu abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa ma'budi laysa li ma'bud siwahu. Naam. Wa idza qila laka madinuka faqul dinul islam wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Wa idza qila laka man nabiyyuka faqul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim wa Hasim min al-Arab Wa Hashim min Quraisy, na'am. wal Arab min dzurriyyatil Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihima wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslimi. Tayyib, ahsanta, barakallahu fiik. Sumaman, atau lagi? Abdurrahman, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-usul thalathah allati yajibu 'ala kulli muslimin wal muslimat ta'allumuha. Wa hiya Wa hiya ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila laka wa idza qila laka ma rabbuk faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi wa huwa wa huwa laysa lima wa huwa ma'budi. wa huwa ma'budin laysa lima'budin siwahu. Wa idza qila laka ma dinuk Naam. dinul Islam Dinul Islamu, na'am. dinul Islam al-istislam Wa huwa wa huwa al-istislamu billahi tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Naam. Wa idza qila laka man nabiyyuk faqul nabi Muhammad sallallahu Faqul huwa Muhammadun faqul huwa Muhammad ibnul Abdullah Abdul Muttalib, naam. ibnul Hashim wal Hashim min al-Quraisy wal Quraisy min al-Arab wal Arabi Al-Arabu wal Arabu min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim bin Ibrahim Al-Khalil al-Khalil alaihima wa ala nabiyyina bukan ajmain, wa ala nabiyyina afdalu salati wa taslim. Coba para jemaah ya, sebelum ahsanta barakallahu fiik ya Abdurrahman. Baca bareng-bareng ya sebelum kita akhiri, baca bareng-bareng. Qala muallifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Wahid isnan salasah. Wa
ahsantum, barakallahu fikum ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.